Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi summa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada salihin wal qadha wal fasirin wal ulamil amilin tabi'in wa tabi'in bil lisan ila yaumil susun sunan kitab Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nakhusila ruh masyaykhina Ghaidul Mansur usulihim wa funun wa dawil luqul alaihim ajma'in syadillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Amin. Hadis ke-49. Wa an Mu'ad bin Jabal, lan saking Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, anna Rasulullah, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku kola dawuh sapa Rasul Kanjeng Nabi lahu maring Mu'ad, usika wasiat ingsun ka ing sira ya Mu'ad, Mu'ad, usika wasiat ingsun ka ing sira ya Mu'ad, Mu'ad, la tada'anna, ojo ninggal temen sira, la tada'anna, ojo ninggal temen sira, dubura kulli sholatin, ing dalem sakwuse saben-saben salat, dubura kulli sholatin, ing dalem sakwuse saben-saben salat, antakula, ing yen to ngucap sira, antakula, ing yen to ngucap sira, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ing donga Allahumma inni ala dzikrika ila akhir. Allahumma do Gusti Allah, a inni mugi nulungi panjenengan ni ing ingsun, ala dzikrika, ing atase eling ing panjenengan atau zikir ing panjenengan, wa syukrika, lan syukur ing panjenengan, wa husni ibadatik, lan kebagusane kaulane panjenengan. Rawahu wis nyritakake ing hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, lan Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, lan Imam Nasa'i, bisanadin, kelawan sanad qawiyin kang kuat. Hadis ke-49 masih di bab sifatus shalah, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada Mu'ad, usika ya Mu'ad, saya berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna, janganlah kau tinggalkan, itu ada nun taukidnya ya, jangan apa, ojo tinggal temenenan. Jadi kalau jangan
ditinggalkan kalau tidak ada halangan. Ada nun taukid itu penguat. Janganlah engkau tinggalkan setiap selesai sholat ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini. Jadi jangan, ini wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Mu'ad. Otomatis kita kalau melakukan ya mendapatkan wasiat juga dari Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i dan Imam Nasa'i dengan sanad yang kuat. Wa an Abi Umamah, lan saking Abu Umamah radhiyallahu an, Abi Umamah ini adalah Iyas bin Sa'labah al-Harisi al-Ansori. Qala dawu sapa Abu Umamah, qala Rasulullah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man ayatal kursi ing ayat kursi dubura kulli sholatin ing dalem sawuse saben-saben salat maktubatin kang den fardhoake lam yamna'hu moko ora nyegah ing man, lam yamna'hu moko ora nyegah ing man min dukhulil jannah saking manjing atau melebu al jannah ing swarga, illal mautu opo mati. Wa itu ada yang dibuang ya, ada mutofnya dibuang. Asalnya illa ada memautihi lidalalil makna alaih. Jadi ya opo kematian gitu ya. Illal maut opo kematian. Opo angin kematian. Rawahu wis nyeritakake ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa sahahu lan nganggep sahih ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wa zadalan nambai fihi ing dalam hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani ing lafadz wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi, ayat kursi Allahu la ilaha illallah itu Allahu la ilaha illahu sampai akhir ayat kursi, dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat yang difardukan, sholat 5 waktu, maka tidak ada tidak ada yang bisa mencegah kepada orang tersebut untuk masuk surga. Jadi seakan-akan wajib, dijamin masuk surga, istiqomah, karena di ayat kursi itu semuanya itu menceritakan tentang Allah. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan manusia, semua tentang keagungan Allah semua. Dan satu ayat itu paling banyak menyebut nama Allah.
huwa itu kembali kepada Allah. Al-Hayyu itu sifatnya Allah, Al-Qayyum sifatnya Allah. Nah, semuanya tentang Allah, maka sangat dimuliakan. Di dalam satu keterangan itu, jadi ayat kursi itu diambil sendiri dari Kanzul Aras. Jadi kalau Al-Quran itu kan diturunkan Allah kepada Lauh Mahfuz kan ya. Tetapi untuk ayat kursi ini Nabi mengambil sendiri dari Kanzul Aras. Makanya sangat dianjurkan, disunnahkan. Kan insya Allah kan hafal semua kan ya ayat kursi. Itu. Wa an Malik bin Huwairis, lan saking sahabat Malik bin Huwairis, Kala dawuh sapa Malik bin Huwairis, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallu kama raaitumuni usolli. Sallu salato sira kabeh kama koyok barang raaitumuni kang ningali sira kabeh ni ing ingsun usolli hale salat sapa ingsun. Rawahu wis nyritakake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Dari Malik bin Huwairis, hadis ke-51, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi diperintahkan untuk apa? Meniru Nabi seperti yang dilihat. Nah, di depan itu kan, oh Nabi membaca ini. Nah, itu ditiru sama sahabatnya. Dan banyak, kadang sahabat yang satu dikasih bacaan ini, sahabat yang lain membaca tasbih yang ini. Nah, kan banyak mulai dari depan itu. Maka kita ambil yang mana? Yang sudah biasa kita lakukan seperti itu ya sudah kita lakukan, diistiqomahkan yang penting ya. Ada kadang kalau kunut dan tidak kunut kan gitu kan. Kadang sahabat itu melihat Rasul sedang kunut, maka disunnahkan. Imam Syafi'i menganggap kunut itu sunnah. Seandainya ditinggal, maka ada sahabat yang melihat Nabi meninggalkan kunut. Jadi tidak usah semuanya itu ada sanadnya. Nah, kebetulan kita bermadhab Syafi'i menggunakan kunut ketika subuh. Nah, maka tidak usah menyalahkan yang tidak kunut ya. Wa an Imran bin Husainin, lan saking Imran bin Husain radhiyallahu an, annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sholli sholato sira qaiman hale ngadeg, fa illam tastati moko lamun ora kuwasa sapa sira, fa illam tastati moko lamun ora kuwasa sapa sira, faqaidan moko hale lungguh,
faqaidan moko hale lungguh. Fa illam tastati moko lamun ora kuasa sira fa'ala jambin moko ing atase lambung miring ya, lambung fa'ala jambin moko ing atase lambung wa illa moko lamun ora koso apa ing lambung miring ya turu miring maksudnya fa'aumin isyara sira menggunakan isyarah. Rawahu wis nyeritakake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Ini tentang salat salat berdiri. Wa an Imran dari Imran bin Husainin sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian semua qaiman dengan berdiri." Jadi kita diperintahkan untuk salat berdiri. Makanya kemudian di fikih itu menjadi rukunnya salat itu diantaranya adalah berdiri. Fa ilam tastati, kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Mungkin kalau berdiri pusing atau gimana maka duduklah. Fa ilam tastati, kalau tidak kuasa untuk duduk fa'ala janbin, maka lambungnya Nabi lambung sebelah kanannya ini di sebelah miring. Miring, lambung sebelah kanan itu berada di bawah. Kalau tidak bisa miring ya, maka fa'aumin dengan isyarah saja ya, dengan sampai turu melumah ya, apa isyarah dengan tangan apa dengan mata ya sekuasanya ya. Misalnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan gini tidak apa-apa. Itu saking pentingnya sholat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat hanya gara-gara sepele. Jadi kan mungkin kan kadang kalau ada yang jadi TKW ke Hongkong kan ya, mungkin juragannya non muslim, bagaimana caranya untuk sholat ini kan kesulitan kadang ya kan masih bisa sebenarnya izin ke toilet ya, sholat di toilet gak apa-apa kan, ada ceritanya itu banyak yang di Korea, di Hongkong. Nah, kita untung kalau hidup di Indonesia alhamdulillah kan sholat tidak ada halangan. Kalau di negara-negara yang lain mungkin kesulitan. Tapi kalau terpaksa seperti ke TKW mungkin ya, TKW yang mungkin juragannya non muslim, tepak kereng juragannya, tidak boleh sholat misalnya. Nah, kita ya berusaha sebagaimana kita jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iki wis lohor izin kita itu nang jeding itu izin sujeni dikancing kan sudah sholat di situ. Sekuasanya, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu saking pentingnya sholat. Jangan hanya alasan sakit gigi saja tidak sholat. Wa an Jabir, hadis yang terakhir di bab sifatus sholat ke-53 dari sahabat Jabir radhiyallahu annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kalah dawuh sapa Kanjeng Nabi limaridin
maring wong kang loro. Limaridin maring wong kang loro, sholat kang salat sapa maridin sapa wong kang loro ala wisadatin ing atase bantal. Ing atase bantal. Faroma moko buang sapa Kanjeng Nabi. Jadi bantalnya dibuang atau bukan diambil. Faroma moko buang sapa Kanjeng Nabi biha kelawan bantal. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, sholli sholato sira alal ardi ing atase bumi. Sholli sholato sira alal ardi ing atase bumi. Inistatokta lamun kuwasa sira. Wa illa lan lamun ora fa'aumin moko isyara sira imaan kelawan isyarah temenan. Wa illa lan lamun ora fa'aumin moko isyara sira imaan kelawan isyarah temenan. Waj'al lan dadekno sira sujudaka ing sujude sira. Waj'al lan dadekno sira sujudaka ing sujude sira akhfadha ingkang luwih andhap min ruku ika saking ruku sira. Akhfadha ingkang luwih andhap lebih rendah ya, min ruku ika saking ruku'e sira. Rawahu wis nyeritakake ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi bisanadin qawiyin kelawan sanad kang kuat. Walakin lan angin tetapine sahaha Abu Hatim nganggep sahih sapa Abu Hatim waqfahu ing mauqufi hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sedang sakit. Di Nabi mungkin menjenguk orang yang sakit, kemudian berkata kepada orang yang sakit tersebut. Orang yang sakit itu tepai loro ya, dan sedang sholat. Orang yang sakit itu sedang sholat di atas bantal, tepai bantalan. Faroma, maka Nabi membuang bantal tersebut. Kemudian berkata, kalau sholat, sholatlah kalian, sholatlah kamu alal ardi, di atas bumi. Artinya jangan sholat sing ono kasure. Kalau kasurnya itu sangat empuk lah kan, mentul-mentul kan ya, pas sujud kok gelipang ya. Jadi sholat di bumi. Ini statokta kalau kamu mampu. Tapi kalau kedinginan tidak mampu ya kan terpaksa sudah ya pakai isyarah gak apa-apa di atas kasur. Cuma bantalnya tadi itu dibuang ya. Gak bantalan artinya. Kalau tidak mampu maka menggunakan isyarah. Dengan isyarah yang temenanan, isyarah sing temenanan. Waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika.
Dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi isyarahnya itu dengan apa? Apa dengan leher? Apa dengan, kalau lehernya mampu lah. Kalau ruku seperti ini lah, sujud lu ini tuh titik. Artinya ya, dikira-kira sendiri. Kalau bikin leher wis di apa jenenge? Kayak di film-film itu dikono iku. Nah, kan guys apa sana. Ya, isyarah pakai driji enggak apa-apa. Allahu Akbar baca ya. Rukuknya gini sampai Allah lah. Sujudnya lebih rendah. Itu artinya ya sama, gerakannya sama dengan sholat biasa. Rukuknya itu lebih tinggi, sujudnya lebih rendah. Nah, ketika sholat menggunakan isyarah. Babu sujudis sahwi. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang sifatus sholat mulai awal sampai akhir tentang sholat? Tidak ada ya? Apa? Sudah? Apa? Kalau sudah tidak bisa isyarah ya berarti ya iya. Kalau nggak bisa gerak ya hatinya saja lah. Misalnya kayak gak bisa ngomong ya, tapi di hatinya artinya masih sadar. Nah, itu masih kewajiban untuk sholat. Kalau sudah tidak sadar ya kan syaratnya apa namanya, syarat sahnya sholat diantaranya itu harus apa, punya akal. Kalau tidak sadar itu kan akalnya tidak ada kan, orang gila iya tidak sholat kan kan nggak sadar pada waktu itu atau hilang ingatan. Orang gila itu tidak wajib sholat itu akalnya hilang. Jadi sholat itu wajib. Jadi tidak ada yang apa, udurnya sholat cuma itu tadi ya, tidur sama hilang akalnya. Kemudian turu telung dino telung bengi. Jadi tidak wajib sholat itu ya. Akalnya hilang itu. Tapi kalau nggak bisa gerak tapi sadar, artinya sadar di hatinya ini masih eling, wah aku iki urip, ya sholat. Mengapa? Ya karena itu adalah kewajiban. Kemudian ada pertanyaan, insya Allah yang akan menjadikan kita masuk surga kan itu. Jadi karena kita apa? Sudah komitmen untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat terus. Penting istiqomah tadi itu. Kalau sholat kalau sakit sama sakit ya, lalu itu kalau kena air itu apa? Tayamum, kan ada tayamum. Kalau pas itu enggak. Hanya lalu pas itu pas kemudian kan kalau kena air kan gimana? Itu boleh untuk apa? Maksudnya tayamum nggak bisa. Sakit harus kan kemudian harus disucikan. Kan harus disucikan dulu. Iya, tapi tetap sholat pada waktu itu nanti dikodok ketika itu namanya apa? Lihurmatil waktu, untuk menghormat. Misalkan sampean perjalanan najis lah, mencari masjid yang dekat apa yang ada apa ini mukenanya nggak ada kan gantinya. Ya sholat dengan itu gak apa-apa. Namanya lihurmatil waktu, untuk menghormat waktu. Kalau ada kesempatan nanti kalau sudah normal apa namanya dikodok. Takutnya itu ketika apa meninggalkan sholat pas meninggal, berarti kan dua utang, dosa kita. Jadi kalau apa perjalanan jauh lah najis jemek kabeh mencari tempat untuk gak ada, waktunya setelah habis ini ada mungkin jatuh iki nang Malang iki kesuwen kan nutut. Nah, artinya sudah mau
habis waktunya ya harus sholat walaupun dalam keadaan iya, itu namanya lihurmatil waktu, lihurmatil waktu, untuk menghormat waktu. Sudah ya? Semoga bermanfaat ya. Dan kita dijadikan orang-orang yang ahli sholat. Menurut siapa? Yang di Gus Baha itu ya. Jadi kalau ingin husnul khotimah, jadi niatkan kita ini menunggu sholat. Insya Allah husnul khotimah. Jadi kita kate turu kok tak ngenteni sholat subuh lah. Mati, nah, berarti kan dalam penantian sholat subuh. Sholat itu kan perkara baik. Jadi matinya itu dalam menunggu kebaikan. Insya Allah itu husnul khotimah. Itu resepnya. Kan gampang kan ya. Isu lah atau sampean dodolan wis tak ambil ngenteni sholat duhur wis tak dodolan. Itu resep. Ya bisa dipraktekkan juga, masuk akal kan ya. Karena kebaikan sholat itu kebaikan, nah, niat kita untuk menunggu kebaikan. Karena niatnya orang mukmin itu adalah ibadah. Jadi kita niat tois ibadah, dicatat ibadah sedina kan enak. Ambil goreng weci lah, totolan weci kan. Ambil ngenteni sholat isya lah, goreng weci lah. Kemudian ketika itu pas dicabut nyawanya, berarti kan ketika dicabut nyawa itu kita dalam keadaan menunggu sholat, menunggu kebaikan. Insya Allah husnul khotimah begitu. Nafanallahu wa yakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat tawsil li kulli wastur lana al-aurati wa aminir rawhati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina asma amin rabbi fasma fa'la wa judan manna la bintisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi walhamdulillahi fil badi wat tanahi. Al-Fatihah. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.